Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus. Ibadah di minggu ini diberi tema beriman di tengah badai kehidupan. Jemaat, saatnya kita hening sejenak. Jemaat milik Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian 440 bait yang pertama, di badai topan dunia. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ibadah minggu ini kita sucikan berdasarkan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan bait yang kedua dan yang ketiga. Di baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Siang malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Adapun bacaan diambilkan dari Matius 22
ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat milik Tuhan, mari kita mengaku dosa dan pelanggaran kita pada Tuhan melalui pujian penyesalan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama dan keempat. Ku diberi belas kasihan. Setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, Tuhan memberikan kita berita anugerah yang diambilkan dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15, dan juga Tuhan memberikan kita petunjuk hidup baru yang diambilkan dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Demikian berita anugerah 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Anom dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yahuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jemaat milik Tuhan, demikian berita anugerah. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan petunjuk hidup baru yang diambilkan dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat milik Tuhan, mari kita sanggupi firman Tuhan tersebut melalui Kidung Jemaat 285 bait 1 dan 2. Tuhan kulah gembalaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kita akan pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini persembahan kita didasari dari Mazmur pasal 14. Mazmur pasal 14. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan kita dan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Sempurna dan besar,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sang Khalik semesta alam ini, Allah yang kami kenal melalui kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kami bersama dapat memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah pagi, walau secara daring. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami satu persatu, dan kami meyakininya. Pagi hari ini menjadi bukti bagaimana luar biasanya Tuhan mengasihi setiap kami, menjagai setiap kami, memberkati setiap kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan di tengah ibadah ini Tuhan, kami membawa tanda syukur kami, persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, biarlah ini boleh menjadi sarana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, apa yang menjadi kegiatan kami, pekerjaan kami, karya kami, untuk kami persembahkan kepadamu dan Tuhan berkati, sehingga kami pun juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Setyo yang menyampaikan firman-Mu untuk kami semua. Demikian juga setiap kami, Roh Kudus berkarya pada setiap kami, sehingga kami disegarkan, dikuatkan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Beriman di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu, ini tema yang sangat tepat sekali di masa pandemi, karena tidak hanya badai kesehatan, banyak orang yang mengatakan situasi ini seperti situasi ketika orang Israel keluar dari Mesir, ada malaikat maut yang sedang mengelilingi. Ya, apapun orang katakan, saya melihat ini adalah badai kesehatan. Bagaimana prokes kesehatan benar-benar harus kita jaga. Dan akibat PPKM ini juga sekaligus menjadi badai ekonomi. Jadi seperti bacaan yang kita terima melalui bacaan Injil Yohanes tadi, ada badai nyawa, yaitu ketika perahu para murid ditempa oleh gelombang badai, oleh prahara yang besar. Namun sekaligus ada badai kelangkaan makanan, ekonomi. Oleh karena itu tadi Tuhan Yesus melihat ada banyak ribuan orang yang kelaparan, sehingga ia melakukan mujizat. Bapak Ibu, ini badai-badai yang konkret, yang terlihat secara mata. Sementara itu dalam 2 bacaan, 2 Samuel, ada badai kerusakan moral, badai kebodohan, sebagaimana yang ada dalam Mazmur. Nah, mari kita lihat, saudara kasih, inilah dinamika kehidupan manusia saat ini. Jadi 4 bacaan yang kita terima, itu semua berbicara tentang ambiguitas, hal-hal yang bertolak belakang, sesuatu yang paradok, hal-hal yang bertentangan dalam kehidupan. Jadi dikisahkan tadi ada yang begitu diberkati dengan nama besar, diberkati dengan kuasa, diberkati dengan kemenangan-kemenangan dalam berperang. Namun malah hidup merampas dan merampok. Kalau kata Nabi Nathan, masakan engkau sudah punya domba, kambing yang banyak, kamu merebut 1 ekor domba
milik orang yang hanya memiliki itu. Jadi di satu sisi kita melihat ada orang yang ada di tengah-tengah kelimpahan, tetapi orang tersebut yang ada dalam kelimpahan justru mengakibatkan adanya kelangkaan. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan adanya ambiguitas dan adanya paradok. Di satu sisi ada berkat Tuhan yang melimpah, namun sekaligus di satu sisi ada cedera manusiawi. Jadi kalau kita lihat, ini menjadi pertanyaan saya, mengapa toh Allah tetap memberikan perjanjian kekal kepada nama Daud, tahta Daud, kerajaan Daud. Ini bagian yang mungkin mewakili kehidupan manusia pada umumnya. Hidup Daud diberkati oleh Tuhan, jelas itu, kita tahu semua. Daud bukan hanya pahlawan bagi bangsa Israel, tetapi sekaligus sebagai pelaku amoral dalam bacaan 2 Samuel tadi. Daud memiliki kepalsuan dalam hidupnya. Sama seperti sekarang ini para politisi busuk yang justru menggunakan pandemi ini untuk menanamkan ketidakpercayaan pada pemerintah yang sah. Daud yang memiliki kekuasaan itu justru hanya tergoda pada kecantikan. Dia memanfaatkan menggunakan kekuasaannya untuk bisa mendekati Batseba. Bahkan diceritakan tadi, dia berusaha mati-matian untuk menutupi belangnya. Dia melakukan tipu daya kepada Uria. Tetapi Uria bijak, dia menyamakan dirinya dengan tentara-tentara yang lain ada di medan perang. Tapi itu membuat akhirnya Daud membunuh Uria dengan mengirimkan surat kematian kepada Yoab supaya Uria ditaruh di medan tempur yang paling dahsyat. Ya, tujuannya supaya nama baik Daud terpelihara, supaya tidak ada rasa malu, supaya tidak ada konflik. Jadi kalau kita lihat tingkah laku Daud ini sungguh-sungguh tidak bisa dibenarkan. Sungguh-sungguh memalukan. Dia sebenarnya tidak bisa membela diri atas penyalahgunaan kekuasaannya dalam kasus hubungannya dengan Batseba dan dalam kasus pembunuhannya terhadap Uria. Jadi kalau dalam bacaan minggu kemarin kita kenal Daud ini orang yang penuh gairah menari di depan tabut perjanjian Allah. Tapi ternyata Daud yang kita kenal memiliki gairah spiritual seperti itu bisa tenggelam dalam kecantikan seorang wanita. Jadi kalau boleh kita gambarkan, Daud telah menukar berkat ilahi dengan eros duniawi. Dia memusatkan perhatiannya hanya pada kesejahteraan dirinya sendiri dibanding kesejahteraan bangsanya, dibanding kesejahteraan keluarga Uria, dibanding kesejahteraan Batseba. Dan semata-mata karena dia memiliki kuasa dan itu dia gunakan dengan penuh dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita belajar orang suci juga ternyata orang berdosa. Orang bisa jatuh dari iman menuju keberdosaan. Orang bisa bimbang dan ragu. Dan itu menjadi pilihan setiap hari. Jadi mereka yang kita lihat dekat dengan Tuhan ternyata bisa membuat kesalahan yang fatal. Kesalahan yang serius. Tapi seringkali meskipun kita tidak bisa memaafkan kesalahan Daud, kita tidak bisa lalu berdiri di pojok, lalu menjadi pengamat, lalu merasa, oh saya tidak melakukan sama seperti Daud.
Daud menggambarkan kerusakan moral manusiawi. Moralitas Daud adalah gambaran dari moralitas kita. Dalam bacaan Mazmur tadi, tidak ada seorang pun yang lurus, semuanya menyeleweng, semuanya berdosa. Nah, Bapak Ibu, Daud adalah representasi adanya eksploitasi sekaligus adanya ketidakadilan. Dan seringkali kita tidak sengaja atau sengaja terlibat di dalamnya. Ternyata kita pun tidak kebal terhadap godaan. Sama seperti yang dihadapi oleh Daud. Mungkin kita juga dalam tanda petik berzinah juga, tapi juga manipulatif juga, eksploitatif juga. Jadi sama seperti Mazmur tadi, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berniat baik, tapi kadang-kadang juga tidak sadar meninggalkan jejak rasa sakit atau jejak luka kepada sesama kita. Jadi kalau kita seandainya berani melihat di depan cermin, mungkin kita bisa menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu tidak jauh dengan apa yang kita alami atau yang kita jalani. Jadi badai kehidupan tidak hanya berhadapan dengan maut, dengan ancaman kematian, tidak hanya dengan ancaman ekonomi dan kelaparan, tapi godaan dari dalam. Ternyata kita tidak harus menghadapi musuh penggoda hanya itu, tetapi juga godaan dari dalam, yaitu ketidaksempurnaan kita, yang kadang-kadang kita membuat diri kita menjadi orang yang sangat permisif terhadap ketidakadilan atau kejahatan. Jadi Bapak Ibu, baik 2 Samuel maupun Mazmur ini menceritakan cerita tentang orang-orang suci yang mengingatkan kepada kita bahwasanya godaan terbesar kita adalah justru ketika kita sudah ada dalam status quo. Sama seperti Daud tadi yang ya sudah aman, sudah melakukan ekspansi, dia ada di atas sotoh, ya, di atas menara, dia sudah ada dalam kedamaian dan ketenangan dan kesejahteraan. Lah, orang suci, orang percaya justru memiliki godaan ketika orang percaya itu merasa tidak lagi memiliki godaan. Jadi titik puncak itu justru menjadi godaan. Kesuksesan, kemakmuran, rasa aman itu justru menjadi godaan terbesar bagi orang percaya. Jadi ketika kita berpikir, saya sudah baik, saya sudah orang normal, saya sudah sama seperti yang lain, saya tidak penipu, saya tidak pencuri, saya tidak berzina. Justru itulah godaan yang terbesar. Oleh karena itu Luther pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya orang percaya secara bersamaan orang berdosa sekaligus orang benar. Simul justus et peccator, itu bahasa Latinnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kesadaran ini apalagi di masa pandemi. Jadi tidak hanya badai maut, kematian, badai kesehatan, tidak hanya badai ekonomi, kelangkaan, kelaparan, tapi juga godaan ada di dalam diri kita. Itu harus kita sadari. Sebab Allah mengasihi kita, Allah menginginkan kita itu hidup dalam kepenuhannya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kebenaran kita yang seperti kain kotor ini, maka sebenarnya kita tidak ada dalam lingkaran keselamatan. Oleh karena itu, supaya kita tetap terus ada dalam lingkaran keselamatan, perlu kita menyadari terus-menerus. Kita mewaspadai terus-menerus, kita bisa jatuh dalam keberdosaan.
Mungkin seperti tadi yang saya katakan, kita bisa menjaga jarak, bisa menarik jarak dengan tetangga kita yang berdosa. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus mengklaim diri kita adalah yang sempurna, tidak. Kita ikut serta juga dalam ketidaksempurnaan mereka. Dan disinilah orang suci, orang benar yang sekaligus tidak atau yang sekaligus berdosa itu tadi dikuatkan oleh kasih karunia. Jadi sama seperti Daud yang tadi mengekspresikan kebodohan manusia dalam Mazmur tadi, kita membutuhkan pengampunan. Kita mempercayakan diri pada kasih karunia Allah. Dengan demikian kita bisa melewati badai-badai kehidupan tadi, godaan-godaan tadi. Jadi sekali lagi tadi dalam Mazmur 14 memanggil kita supaya berani mengakui kesalahan kita, sama seperti pemazmur. Berani menyadari tidak ada seorang pun yang pada dasarnya berjalan di jalan Allah. Berani mengakui kita semua ini adalah orang-orang yang tersesat. Kita ini orang-orang yang ambigu, paradok. Jarang kita sebaik yang kita kira. Jadi kalau kita mengira kita ini baik, sebenarnya itu jauh dari kita. Jadi Mazmur 14 menasihati kita, Allah sebagai penegak kebenaran keadilan mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan pencemooh, dia percaya bisa melarikan diri dari keadilan Allah. Tapi justru kalau dia melarikan diri, dia akan kehilangan pengampunan. Dia akan kehilangan belas kasih. Dia akan kehilangan berkat ilahi. Nah ini bahayanya. Jadi kalau kita sudah tahu kita ada dalam kondisi yang terus-menerus berdosa, seberapa intennya kita harus semakin mendekatkan diri pada Allah. Sementara itu dalam bacaan Efesus, Paulus menegaskan sesuatu yang sedang berkarya di dalam hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah berkat yang luar biasa. Maksudnya apa? Allah mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, jauh dari pikiran kita, melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Nah, persoalannya kita sering berpikir terlalu kecil. Kita berharap terlalu sedikit. Padahal kalau kita lihat doa Paulus tadi, kita perlu mengharapkan hal-hal besar dari Allah. Dan mengharapkan hal-hal besar juga dari diri kita sendiri. Jadi kita berdoanya yang terbaik, memohon yang terbaik, tapi kita juga melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi tadi Paulus sungguh menantang orang percaya, menantang kita semua untuk mampu merenungkan apa toh arti hidup dalam kepenuhan Allah. Apa artinya hidup dalam kepenuhan kasih Allah, kepenuhan berkat Allah. Jadi doa Paulus tadi adalah agar kita mengalami kelimpahan rohani. Agar kita hidup dari hikmat kasih Allah. Kuasa Allah itu ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita. Selalu siap untuk mendatangkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Asal kita mau terbuka terhadap kekuasaan dan kekuatan Allah. Asal kita bersandar pada Kristus. Kita memiliki harapan pada Kristus. Oleh karena itu tadi dalam bacaan Yohanes pasal 6 tadi, sama dengan bacaan Efesus, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ini mengingatkan kita, Yesus sumber daya, sumber berkat yang mampu melakukan melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Bayangkan, 5 roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki.
sisa 12 bakul. Ini multiplikasi ilahi yang mendatangkan kelimpahan dari situasi kelangkaan. Jadi kalau saat ini kita menghadapi badai kelangkaan, kita percayalah Allah itu sumber berkat yang luar biasa. Jadi disebutkan tadi apa yang muncul jika kita percaya pada kemurahan hati Allah, maka berkat di dalam diri kita akan dilipat gandakan untuk bisa membantu menolong orang lain. Karunia atau berkat yang kita terima diberikan untuk didedikasikan, dipergunakan untuk tujuan Tuhan, sehingga akan membawa hasil yang melebihi harapan kita. Menarik lagi kalau tadi ketika badai gelombang menerpa perahu para murid, seketika Tuhan Yesus membawa mereka langsung ke tujuan. Seketika itu. Ya. Jadi begitu luar biasanya. Jadi mukjizat ini mencerminkan kasih Allah yang dalam, kuasa Allah yang dalam, yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya dunia kita, kalau kita menyadari, dipenuhi dengan banyak keajaiban, banyak energi. Persoalannya adalah tadi kita terbuka pada energi kuasa Allah atau tidak. Kuasa Kristus mengalir melalui kita, di dalam kita, ketika kita membuka diri kepada Allah. Jadi halnya setara dengan iman yang sebiji sesawi bisa memindahkan sebuah gunung. Bapak Ibu yang terkasih, 4 bacaan kita, kisah 2 Samuel, kisah Daud, demikian juga Mazmur tadi, pada dasarnya tidak berhenti hanya sebagai catatan suci, kitab suci, tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Kita meneruskan kisah itu. Kita harus juga setiap saat mendekat dengan hati Allah. Sehingga kita juga diberkati oleh Allah. Ini tadi pertanyaan besar saya. Meskipun Daud sudah melakukan keberdosaan yang luar biasa, yang fatal ini, tapi Allah tetap melestarikan perjanjiannya. Allah tetap memakai nama Daud, tahta Daud untuk karya keselamatan. Yesus disebut anak Daud. Karena tadi Daud mau mengakuinya. Daud berusaha mendekat, mohon ampun, mohon belas kasih. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa terlepas dari kisah masa lalu kita. Namun kita juga terbuka menjadi ciptaan baru Allah. Itu yang terjadi pada Daud. Oke, kesalahannya masa lalu. Amoralitasnya masa lalu. Tapi masa depan saya adalah ciptaan baru. Hal itu pula yang dikehendaki untuk kehidupan kita. Kita mulai terus-menerus bertobat, ada pertobatan senantiasa. Kita terus-menerus mencari jalan ilahi. Kita bangkit menyongsong kehadiran Allah di tengah-tengah badai yang ada di kehidupan ini. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan kidung jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuhan Allah lewat turun dunia, Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roh di surga, Roh di surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memperbaharui pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, di tengah badai kehidupan, tetaplah dekat kepada Allah. Andalkan hikmat dan tuntunannya. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup bait yang ketiga. Pada batas sungai Yordan hapuskanlah takutku. Pada batas